Di dunia persilatan yang penuh intrik, hiduplah seorang pendekar yang dikenal sebagai pembunuh bayaran tak tertandingi, membuatnya menjadi incaran para pedagang yang ingin menyingkirkan saingan mereka. Kali ini, si Mata Elang menerima tawaran dari seorang pedagang rempah untuk menghabisi Juragan Dalu. Tanpa ampun, ia menunaikan tugasnya dengan bayaran yang setimpal. Namun di sisi lain, sebuah tragedi menimpa gurunya si Mata Elang. Ia diracuni oleh Mali, seorang pengkhianat yang bekerja untuk company dengan imbalan 500 golden. Adik si Mata Elang yang menyaksikan kejadian itu murka dan menyerang Mali. Sayangnya, komplotan Mali yang terdiri dari orang-orang company menembaknya hingga tewas. Kematian sang adik membuka tabir kebenaran tentang Mali. Ternyata ia adalah pewaris perguruan rimba hitam yang menyamar sebagai murid gurunya si Mata Elang. Perguruan rimba hitam sendiri merupakan musuh bebuyutan guru si Mata Elang yang telah membunuh guru Mali di masa lalu. Setelah menyelesaikan tugas dari company, Mali diangkat menjadi Demang karena dianggap berjasa dalam memberantas pemberontak. Sementara itu, si Mata Elang kembali ke rumahnya dan mendapati pemandangan yang tak biasa. Rumahnya berantakan dan yang lebih menyayat hati, guru dan adiknya telah dibunuh oleh Mali. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, Mali menjadi kidemang yang lalim. Ia menindas rakyat, merampas hasil panen dengan dalih pajak, dan menculik anak gadis lurah desa. Penduduk desa Kemuning yang putus asa akhirnya menyewa si Mata Elang untuk membasmi Ki Demang. Si Mata Elang menerima tawaran itu dan segera menuju tempat Ki Demang. Di sana barulah ia mengetahui bahwa Ki Demang yang berkuasa ternyata adalah Mali, orang yang telah membunuh guru dan adiknya. Tetapi si Mata Elang tidak mau gegabah. Dirinya sadar kalau saat ini ia tidak akan mampu melawan Mali dan komplotannya. Untuk itu ia memutuskan mengajak murid sahabatnya sendiri, yaitu si Warti dan muridnya Ki Bagus Rangin untuk bergabung. Untungnya mereka bersedia membantu. Bersama-sama mereka menyusun rencana. Warti, muridnya Durgandini, ditugaskan untuk menyusup ke dalam komplotan Ki Demang dan mencari tahu kekuatan musuh. Dengan berpura-pura ingin bergabung pada komplotan Ki Demang dan melamar pekerjaan. Tetapi dirinya tidak langsung diterima. Ia harus melewati ujian bela diri melawan tangan kanannya Ki Demang. Lalu pertarungan sengit pun terjadi. Hingga akhirnya Ki Demang menghentikan mereka karena ia sudah yakin dengan kemampuan Warti. Setelah diterima, Warti melaporkan kepada si Mata Elang bahwa salah satu anggota komplotan Ki Demang memiliki pedang yang sangat berbahaya dan harus diwaspadai. Kemudian Warti pula mengusulkan rencana menjebak tangan kanannya Ki Demang, seorang berandalan bengis yang dikenal kejam dan tanpa ampun. Lantas Warti mulai merayunya, mengajaknya keluar dari markas Ki Demang dengan dalih ingin bersenang-senang. Saat anak buahnya Ki Demang lengah, Warti merebut pedangnya dan menyerangnya sampai jatuh. Pertarungan pun kembali terjadi. Namun pedang yang digenggam oleh Warti terlepas akibat terkena pukulan anak buahnya Ki Demang. Untungnya si Mata Elang datang tepat waktu dan merebut pedang tersebut, lalu menyerang anak buahnya Ki Demang hingga dirinya sekarat dan tewas. Keberhasilan Warti menjebak anak buahnya Ki Demang membuat dirinya dicurigai dan dituduh telah berkhianat oleh Ki Demang. Tetapi Warti membantah dan mengatakan kalau ia tidak mungkin berani melawan tangan kanannya Ki Demang yang sangat sakti. Meski belum sepenuhnya percaya, Ki Demang memberikan tugas kepada Warti untuk menculik Lurah Majid sebagai tanda kesetiaannya. Keesokan harinya, Warti membawa Lurah Majid ke hadapan Ki Demang. Di sana, Lurah Majid dipaksa mengatakan siapa orang yang telah ia sewa untuk melawannya. Tetapi Lurah Majid dan putrinya tetap bungkam, sehingga Ki Demang menjadi geram. Lalu ia meminta anak buahnya segera menjebloskan mereka ke dalam kurungan. Pada malam harinya, Warti diam-diam keluar dari padepokan Ki Demang untuk menemui si Mata Elang dan menjalankan rencana mereka. Tanpa sepengetahuannya, ia diikuti oleh anak buahnya Ki Demang. Dan ketika kembali ke padepokan pun, anak buah Ki Demang telah mengetahui rencana Warti dan langsung menyerangnya. Di saat yang sama, si Mata Elang dan murid Ki Bagus Rangin tiba di sana dan membantu Warti. Pertarungan pun semakin menjadi. Komplotan dari Ki Demang banyak yang tumbang. Di tengah kekacauan yang sedang terjadi, Ki Demang keluar dan langsung menyerang Warti, lalu berhadapan dengan si Mata Elang.
Sementara mereka bertarung, Warti berhasil membebaskan lurah dan putrinya. Pertarungan dua pendekar masih berlangsung. Mereka saling mengadu kekuatan dan berusaha melumpuhkan satu sama lain dengan ilmu yang mereka miliki. Dalam pertarungan tersebut, si Mata Elang mulai terlihat lemah akibat beberapa kali terkena pukulan Ki Demang dan hampir saja dihabisi oleh Ki Demang. Di saat kritis itu, Warti berusaha membantunya dengan melancarkan serangan ke arah Ki Demang. Tetapi serangan itu berakibat fatal bagi dirinya sendiri. Melihat Warti terluka parah, si Mata Elang dengan sigap mencabut pedang yang tertusuk di tubuh Warti dan melemparnya ke tubuh Ki Demang. Lemparan itu tepat sasaran dan berhasil membunuhnya. Meskipun berhasil membalaskan dendamnya dan membunuh Ki Demang, si Mata Elang harus kehilangan Warti dalam pertarungan itu. Setelah menyelesaikan tugasnya, si Mata Elang menerima bayaran yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Lurah Desa Kemuning. Tetapi ia menolaknya karena dirinya melihat pengorbanan yang begitu besar dari Lurah Desa Kemuning dan para warganya untuk terbebas dari cengkeraman Ki Demang. Si Mata Elang menyadari bahwa kebebasan mereka jauh lebih berharga daripada sekadar uang.